dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir di Gedung Serbaguna Desa Kuala Alam dalam rangka pelatihan pembuatan kerupuk dan nugget ikan lomet. Tak lupa pula salawat beriringan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz kita bersama, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Sudi Hartono selaku Kepala Desa Kuala Alam, yang terhormat Bapak Dedi Irawan selaku Koordinator Kabupaten Pejuang Muda 2021. Dan tak lupa pula yang terhormat Ibu Dewi selaku pendamping PKH Desa Kuala Alam. Dan ucapan terima kasih kepada hadirin peserta pembuatan nugget dan kerupuk ikan lomet yang berkesempatan hadir pada acara kita siang hari ini. Baiklah, marilah kita buka acara kita ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada acara yang selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya, sepatah dua patah kata dari Bapak Kepala Desa Kuala Alam. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pejuang muda yang beserta anggota dari mahasiswa, saya hormati Ketua Koordinator Pak Dedi, yang saya hormati pendamping PKH Desa Kuala Alam Ibu Dewi, dan yang saya hormati seluruh tamu undangan, tamu pelatihan Desa Kuala Alam tahun 2021. Pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan hingga kita bisa hadir untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pejuang muda, ya, awam pejuang muda. Tujuannya tidak lain dilakukan untuk
Kita juga selalu beri salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin tadi saya kebetulan kita ke WA, setelah saya buka jam kurang 15 jam 2 dapat WA dari Ibu. Kita kegiatan Bu. Sebetulnya memang saya hari ini belum bisa hadir Bu, belum bisa hadir karena saya masih ada dinas di Pekanbaru. Alhamdulillah malam tadi karena ada kegiatan yang begitu banyak di desa, saya kejar sehingga saya balik malam tadi juga. Mungkin bisa hadir ke desa ini dua alhamdulillah tadi di Kampung Gabe, dan hari ini alhamdulillah di kegiatan pejuang muda untuk desa Buaran. Kata Bu Dewi beri semangat, motivasi, ya. Nah, jadi sebenarnya saya juga yang diberi semangat oleh para pemuda, ya. Ini para pemuda yang memang berjuang, ya, untuk bangsa. Jadi memang pemuda itulah memang pelopor berjuang untuk bangsa, untuk memajukan bangsa ke depannya memang para pemuda. Namun dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada di negara kita mungkin hari ini, mungkin banyak masalah, apalagi pada saat ini mana kita dihadapkan dengan masalah COVID-19, dan ini ada varian baru lagi, ya. Nah, ini yang luar biasa, ya. Ada varian baru lagi. Ini hati-hati, memang baru ada ada 5 temuan, ya, 5 temuan wabah baru untuk COVID-19. Ini hati-hati Bu, ya. Berarti mungkin kita memang sudah divaksin. Ada vaksin belum? Nah, kalau belum vaksin besok vaksin, ya. Jangan pulang, memang ada himbauan dari Polres, dari Polri, kalau yang tak vaksin tak dapat lima bantuan. Ya? Tapi jangan itu Bu, memang vaksin itu sangat perlu, sangat dibutuhkan untuk kesehatan kita, ya. Hari ini pemerintah melindungi warganya untuk terbebas dari COVID. Walaupun sudah vaksin, ya, tapi tetap harus menerapkan prokes, protokol kesehatan. Masker hari ini harus 2 lapis, ya. Nah, harus 2 lapis, dianjurkan pemerintah harus 2 lapis. Ya. Yang tak pakai masker, mentang-mentang udah vaksin, ini hati-hati juga, ya. Nah, ini untuk COVID. Dan selanjutnya para pejuang muda hari ini juga melakukan kegiatan, ya, kegiatan desa kita lagi yang disasar, ya, desa kita lagi yang diikut sertakan untuk kegiatan. Kita sebetulnya bersyukur Bu, banyak pelatihan, makin banyak pelatihan, makin banyak kita dapat ilmu. Tapi untuk usaha kita harus fokus satu usaha Bu. Kalau banyak-banyak usaha ini memang tak jadi loh, ya, tak jadi sebetulnya Bu. Payah untuk jadi, ya. Tapi satu usaha yang bisa kita kembangkan, ya. Contoh, ya, di sini kita di desa kita ada lomi, jadi, ya, lomi. Memang kalau kita teliti, kita analisa, lomi itu ikan yang mudah busuk, ya, mudah busuk. Tapi dengan adanya inovasi untuk ikan lomi ini, sehingga kita banyak, ya. Mungkin yang untuk memotivasi awalnya saya selalu ingin dibukar, ya. Untuk sale lomi ini buka dulu, ya Bu, ya, yang mulai jualnya dengan kami, ya. Saya beli juga tuh. Cuma saya rasa sedap juga nih, gitu kan, sedap. Sedap. Lomi sale itu cukup sedap, dan saya terus mempromosikan, ya. Cuma mungkin kita terkendala, aku kurangnya. Kadang kita Bu kena kritik nih, tak mau nih. Nah, itu ide kita sebetulnya orang mengkritik itu betul bagus, kan? Untuk dapat produk-produk kita yang lebih bagus. Nah, jadi sehingga apa yang kita buat punya mutu, punya nilai, akhirnya harganya bisa tinggi. Nah, begitu juga nih nanti kita setelah dimulai pelatihan, kita fokuskan satu usaha. Ya, satu usaha yang harus kita kembangkan, ya, harus kita kembangkan apapun. Kita tidak harus mengarahkan, apalagi kami pemerintah desa tidak mengarahkan harus buat ini, tidak. Ya, hari ini Bu, di desa sudah ada satu produk, ya, yaitu keripik nanas. Walaupun masih banyak kendala, alhamdulillah responnya sampai Arab Saudi Bu, ya, sampai Arab Saudi, ya, responnya untuk keripik nanas.
Namun demikian, kami banyak kendala. Apakah memang harus sudah dari sampai ke Arab Saudi? Belum. Nah, kami masih dalam proses pembelajaran. Dan ini juga nugget lomik ya, belakangnya ada bahasa nugget lomik ya. Kalau ibu-ibu betul-betul buat seperti Ibu Loli tadi, mutunya juga dijaga, dijamin, ini bisa kita jadikan kuliner khas Kuala Lumpur. Belum lama ini saya balik dari Palembang, ini saya motivasi karena Ibu Dewi jaga motivasi, dia mau motivasi. Di Palembang itu ada makanan khas gitu, empet-empet, ya. Jadi makanan khas inilah yang mereka jual untuk oleh-oleh ketika kita balik dari Palembang ke wilayah kita masing-masing. Kalau kita pergi ke Palembang, kita bawa oleh-oleh itulah kerupuk ya, kerupuk Palembang, empet-empetnya gitu kan, untuk jadikan kuliner, untuk dijadikan sumber ekonomi bagi masyarakat, ya, untuk jadikan sumber ekonomi bagi masyarakat. Begitu juga di Kuala Lumpur ada lomik yang mungkin hari ini Bu, kalau permintaan lomik satu orang lomik sale mungkin belum begitu banyak, tapi lomik kering, ya. Nah, tapi kan kalau kita fokus satu bidang, insya Allah ya, kita bisa. Nah, itu kita kembangkan lagi. Kalau kurang lomik mana jadi kayak lomiknya gitu kan? Nah itu tadi maksud saya, satu fokus dengan satu usaha. Kan jangan pula ini saya lomik, ibu itu saya lomik, lepas itu nampak orang buat nugget lagi, tak fokus, ya, fokus satu usaha sehingga dengan fokusnya kita bisa tahu kelemahan dan kekurangan. Ya, untuk ketaki percikan tuh, ya, dulunya itu orang gagal sebetulnya. Orang gagal, orang yang buat usaha berkali-kali gagal. Akhirnya dah umur 80 lebih tuh ya dah tua dah. Dia akhirnya mendapat satu produk yang mungkin bernilai tinggi sampai hari ini mungkin dikenal oleh pasar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai motivasi untuk kita semua di sini, termasuk saya sendiri, harus fokus satu usaha dan pelajarilah dan cermatilah usaha-usaha yang mau kita bangun. Alhamdulillah mungkin hari ini mungkin kalau buat nugget ini lebih senang, lebih mudah, gitu kan? Macam apa ni? Kopuk kopuk udang itu kalau itu dia. Nah, jadi kalau kopuk itu satu dia ditekuni, ya, produknya sampai puluhan kilo, mungkin itu juga punya penghasilan. Mungkin itu saya akhir wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Desa yang telah menyampaikan kata sambutan dan sepatah dua patah katanya. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Bapak Dedi Irawan selaku Koordinator Kabupaten Pejuang Muda. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama menghadiri acara yang diselenggarakan oleh adik-adik kita pejuang muda yang mana akan diselenggarakan sebentar nanti. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Desa Kuala Alam, Pak Rudi Suki Hartono, yang kami hormati juga Ketua Tim Sosial PKH yang dalam hal ini dihadiri oleh Bu Dewi, yang mana mungkin satu kelompok yang dihadirkan pada hari ini dan satu kelompok lagi untuk sebagai narasumber pada hari ini.
Dan yang kami banggakan adik-adik kami pejuang muda yang berjuang sangat luar biasa. Saya sebagai koordinator PKH Kabupaten Bengkalis sekaligus ditugaskan sebagai pendamping yang mendampingi pejuang muda di lapangan. Untuk Kabupaten Bengkalis, walaupun semuanya perempuan semua, cewek-cewek semuanya, tapi semangat mereka untuk menjalankan tugas yang telah diberikan oleh negara itu sangat kami apresiasi sekali. Karena tugas dari pejuang muda Pak, kami sampaikan sedikit. Ya, memang pertama awalnya Pak kami pun bingung Pak, pejuang muda ini apa gitu. Cuma setelah berjalan di lapangan, pejuang muda disampaikan kami, pejuang muda itu ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah untuk memverifikasi data DTKS, yang mana selama ini kita mengetahui data DTKS kita banyaklah permasalahan di situ. Jadi dari Kementerian Sosial menyampaikan untuk supaya diverifikasi data DTKS dengan foto yang ada geotagnya atau titik koordinatnya. Jadi tidak ada lagi namanya data DTKS yang fiktif, yang orangnya tidak ada, yang meninggal tapi data DTKS-nya masih ada. Selanjutnya mereka juga ada best project, yaitu pembuatan proposal yang diajukan kepada Kementerian Sosial. Namun di kita Pak, yang Provinsi Riau cuma 1 yang beruntung, yaitu dari Kabupaten Pelalawan. Sedangkan di kita belum berhasil, tapi tetap best projectnya kita laksanakan walaupun tidak berhasil, tidak mendapatkan, tidak disetujui oleh Kementerian Sosial. Best projectnya tugas akhir dari pejuang muda tetap dilaksanakan. Selanjutnya kami Pak dari pejuang muda yang diwakilkan oleh saya untuk menyampaikan kesempatan beberapa kata ini, mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Kuala Alam yang telah sudi memfasilitasi dari segi keuangan, dari segi semuanya lah Pak. Kami mengucapkan terima kasih Pak sebelumnya. Dan juga terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu pendamping PKH Program Keluarga Harapan. Ini termasuk kami sampaikan juga Pak, karena Bu Dewi bertugas di tempat Bapak di Desa Kuala Alam. Bu Dewi termasuk pendamping PKH yang berprestasi di Kabupaten Bengkalis. Jadi Bu Dewi juga termasuk pendamping yang aktif dalam program Keluarga Harapan, termasuk dalam P2K2, memfasilitasi ibu-ibu yang ingin misalnya mendapatkan ilmu. Biasanya saya tertuju kepada Bu Dewi karena Bu Dewi ini rajin gitu, aktif. Jadi setiap instruksi dan arahan pasti dilaksanakan gitu. Terima kasih ya Bu Dewi ya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada ibu-ibu nih, yang mana biasanya kalau saya lebih saya sandingkan seperti ini. Biasanya kita kan ini kan satu kelompok ya kan Bu Dewi, mau digabungkan. Jadi saya kategorikan apa namanya, ada yang mendapat suaminya nelayan, ada yang penjual jajanan. Jadi saya pilih biar kena sasaran. Oke, jadi tipis saya yang ada usaha digabungkan, paling tidak nanti dengan ya. Oke, jadi mudah-mudahan nanti dengan pelatihan ini, walaupun pelatihan ini sederhana, tapi nanti ilmu yang didapat tidak sederhana. Mungkin sebelum-sebelumnya Ibu pernah membuat apa tadi, ikan kerupuk lome, cuma bahannya ada yang kurang, 1 atau 2 yang belum Ibu masukkan, sehingga rasanya berbeda dengan nanti yang dihasilkan pada hari ini. Atau nanti Ibu punya ibaratnya yang lebih baik dari ini, nanti bisa dikasihkan masukan untuk supaya produk yang nanti diciptakan lebih baik. Itu tujuan dari pelatihan ini diadakan gitu. Ilmu-ilmu itu kita bagikan, ilmu-ilmu itu kita sampaikan. Ibu yang punya lebih
mantap ilmunya, sampaikan yang kepada yang baru belajar pada hari ini. Pada hari ini sama-sama kita belajar semuanya, dan saya juga berharap walaupun pelatihan ini kita secara sederhana, namun nanti diharapkan kita santai tapi serius. Nah, santai, biasa-biasa tapi serius, tidak main-main gitu. Biar nanti ilmu yang kita dapatkan bisa kita manfaatkan. Walaupun kita tidak menjalankan usaha itu, paling tidak nanti mana tahu ibu-ibu kan punya anak juga. Pas modalnya ikan yang ada, tapi anak ibu misalnya hendak kerupuk ekonomi, ibu buatkan langsung. Jadi lebih hemat lagi daripada langsung membeli gitu. Karena ibu udah ada ikan lomeknya atau dibuatkan jadi nuggetnya. Mungkin saya menganggap di sini itu seperti P2K2, tapi P2K2 versi pelatihan Ibu Dewi ya. Karena P2K2 sebelumnya mungkin Bu Dewi sudah menyampaikan pada pertemuan kelompok, Bu, kita akan melakukan P2K2. Mungkin ibu mungkin tahu pertemuan kelompok P2K2, tapi kepanjangannya pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Jadi di sini pelatihan ini bisa juga meningkatkan kemampuan keluarga. Sekolah PKH disebutkan ya Bu Dewi ya. Oke, itu Pak. Mungkin Pak sedikit Pak sekalian, karena saya juga pendamping pejuang muda dan saya juga sebagai koordinator PKH di Kabupaten Galis. Jadi di PKH juga Pak ada pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, tapi lebih ke ibarat kata teori dalam arti nanti dipraktikkan langsung oleh ibu-ibu di rumah masing-masing. Mungkin ini aja Pak yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan, dan sebelum saya menutup saya mengingatkan kembali kegiatan kita ini nanti yang akan dilakukan oleh pejuang muda memang sederhana. Nanti bisa ibu saksikan sendiri, ibu perhatikan sendiri. Narasumber juga nanti dari ibu-ibu juga yang sudah berpengalaman, tapi tetap diikuti secara serius ibu ya, walaupun santai, sama-sama belajar. Tapi mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semua, supaya ilmu yang disampaikan nanti itu tidak hanya sekedar di sini aja, tapi bisa dipraktekkan di rumah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dedi Irawan. Kita lanjut acara yang selanjutnya, yaitu presentasi oleh pejuang muda yang akan disampaikan oleh Herawati Dewi. Pada pendengar kami silakan. Selamat sore kepada kepala. Selamat sore juga kepada Bang Dedi. Selamat sore juga kepada Ibu Dewi dan juga Ibu Winda. Sebenarnya perkenalkan, kami dari Pejuang Muda Kabupaten Bengkalis. Pejuang Muda ini Bu dibuatkan program oleh pemerintah. Tujuannya itu untuk supaya mahasiswa itu terjun langsung ke lapangan melihat kondisi masyarakat dan menemukan solusi dari setiap permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi tugas kami selain memverifikasi dan validasi DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial, kami juga diminta untuk membuatkan program kepada masyarakat. Dan kami kebetulan melihat potensi di Desa Kuala Alam, di mana di Desa Kuala Alam ada satu kelompok yang dipimpin oleh Ibu Winda
Hayati ya Bu, dalam pengolahan ikan lome, yang mana setelah dipelajari ikan lome ini juga ternyata banyak di Bengkalis kelihatan ikan lomenya. Sebelum kita masuk ke pelatihan Ibu-Ibu, kita ada sedikit presentasi mengenai ikan lome. Bisa dilihat Ibu. Ikan lome merupakan jenis ikan air payau. Ikan lome biasa hidup di perairan dan kali muara, batasnya antara sungai dengan laut dan atau hingga di laut lepas. Jadi itu ikan lome. Nah, Ibu, ikan lome juga ada kandungannya, kandungan gizi, bukan? Salah satunya omega 3. Omega 3 itu bisa menjaga kesehatan jantung, bisa menurunkan risiko kanker, menjaga kesehatan dan fungsi otak, memelihara kesehatan mata, menguatkan tulang dan sendi. Itu kandungan dari omega 3. Dan omega 3 itu ada di dalam ikan lome. Nah, selain itu juga ikan lome ada proteinnya. Protein itu juga bisa menjadi sumber energi kita, bisa juga memperbaiki jaringan tubuh, membentuk antibodi, dan juga membentuk enzim dan hormon. Jadi kandungan dari ikan lome itu banyak Ibu yang bisa diserap ke tubuh. Nah, ikan lome ini ternyata bisa diolah Ibu, selain digoreng biasa. Nah, kalau misalnya cuma ngejual ikan lome, itu kan pasti kan murah kan Ibu harga jualnya kan. Nah, gimana kalau misalnya ikan lome itu diolah supaya nilai jualnya itu naik, gitu. Nilai jualnya itu naik, misalnya kayak yang kita lihat dan kita nanti mau lakukan, yaitu kita bisa membuat ikan lome itu menjadi nugget dan kerupuk. Nah, ini pasti kalau dijual meningkat karena nggak jual ikan biasa kan, ini udah diolah menjadi nugget dan udah diolah menjadi kerupuk. Dan kalaupun nggak bisa dijual pun mungkin bisa di rumah masak buat anak-anak. Tadi kan kita lihat juga Ibu-Ibu banyak juga kandungan gizinya yang ada di ikan lome gitu. Nah Ibu-Ibu, kita juga bikin pelatihan ini ada tujuannya. Yang pertama, masyarakat mengetahui kandungan dan manfaat ikan lome. Ya tadi di awal kan udah dijelasin kandungan gizi yang ada di ikan lome sama manfaatnya kalau kita olah itu bisa kita jual atau buat anak-anak. Yang kedua, masyarakat membuat pengolahan ikan lome. Jadi diharapkan Ibu-Ibu setelah pulang dari sini tahu gitu cara membuat nugget dan kerupuk dari ikan lome. Terus yang ketiga, kita juga berharap masyarakat diberdayakan agar mampu memproduksi dan mendapatkan penghasilan. Kayak yang kita bilang di awal, setelah kita tahu harga jualnya naik, mungkin Ibu-Ibu bisa menjual nugget itu dan kerupuk itu ke luar desa Kuala Alam gitu, Ibu-Ibu. Terus yang keempat, masyarakat memiliki kegiatan yang bermanfaat di kelompok masing-masing. Diharapkan juga kegiatan-kegiatan yang ada di desa ini, salah satunya pembuatan ini bisa menjadi kegiatan harian Ibu-Ibu juga, supaya ada kegiatan yang bermanfaat. Sekian Ibu-Ibu penjelasan dari kami. Mungkin habis ini kita ada pembacaan doa, dan setelah itu kita lanjut ke mulai pelatihannya. Terima kasih. Baik, supaya kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita bersama membaca doa. Dan pada hari ini acara doa saya tuntun secara Islami. Bagi yang non Muslim mohon mengkondisikan atau menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuhini wa yukafiru mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salatan tunjina biha min jamil ahwal wal ahfad wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsawayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin 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 ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatun minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ya manmuruhu fi sirrihi wa sirruhu fil khalqi ihfazna min a'yunin nazirin wa qulubil hasidina wal baghin kama hafazta ruhan fil jasad innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara pembukaan pelatihan perbuatan nadat dan kerupuk dari Kanwame. Selanjutnya kita akan memulai pelatihannya yang akan dipimpin oleh Ibu Firda Hayati. Sebelum kita melakukan pelatihan, kita foto bersama. Bersama dengan ibu-ibu peserta juga.